apapun kondisi kita ya, fisik atau apapun itu sebenarnya bukan halangan untuk kita berkreasi. Ya yang penting apa istilahnya, kita punya passion, kita punya hobi atau kita punya minat di satu titik, itu bisa jadi modal utama kita untuk berkarya. Yang jadi musuh itu sebenarnya bukan kekurangan, tapi biasanya rasa malas kita aja yang jadi musuh. Itu sebenarnya cuma itu, nggak ada hal lain yang bisa jadi alasan untuk kita nggak berkarya atau bahkan berhenti berkarya. Seperti itu aja sih, Mas. Oke, kenalkan, nama saya Yatmianto. Saya dari Kecamatan Pakis. Dengan usaha saat ini adalah Rumah Sangrai Ngopi Osik. Oke, untuk usaha Ngopi Osik ini bergerak di bidang rumah sangrai, ya, jasa sangrai. Pokoknya seputaran kita istilahnya membuat produk dari kopi dan turunannya, ya, termasuk kedai juga. Itu untuk bisnisnya. Jadi awal mulanya dulu emang basicnya dari barista, kemudian ya karena apa ya, industri kopi saat itu mungkin di kita terlalu cepat, istilahnya kita ikut parameternya di kota, tapi kita buka di kabupaten yang mungkin ranah kopinya masih istilahnya masih kopi-kopi instan seperti itu. Jadi waktu itu masih belum bisa diterima pasar. Akhirnya 1,5 tahun kita sudah agak mulai istilahnya sepi pelanggan. Nah, setelah itu karena untuk sisi kedai kurang masuk, akhirnya saya berinisiatif untuk investasi ke mesin roasting dan membuka jasa roasting, kemudian suplai kopi untuk teman-teman kedai. Pindah ke Ngopi Osik atau kita pakai brand Ngopi Osik itu dari tahun 2018 awal sampai sekarang. Untuk kopi yang kita pakai di sini itu kita fokusnya sih ke kopi-kopi Malang Raya. Jadi mulai dari Dampit, Arjuno, Kawi sebagian ada, Semeru. Itu aja sih seputaran Malang. Juga kalau memang ada yang jasa sangrainya, itu biasanya teman-teman kedai yang minta dari luar Malang pun tetap kita latih. Kendalanya sih mungkin kemarin waktu pandemi ya, itu waktu pandemi memang banyak teman-teman yang gulung tikar juga. Kemudian kita suplai kopi ke teman-teman kedai juga berkurang cukup banyak. Akhirnya kita concern lagi, ya namanya usaha kan memang harus ada pasang surutnya ya. Itu akhirnya kita coba lagi bangkit dan kita ubah sasaran pasarnya dari dulu yang ke kedai-kedai, kita ke end user atau langsung ke penikmat kopi rumahan, seperti itu. Omset kita sekitaran 3-5 lah, fluktuatif, untuk tergantung dari permintaan juga. Yang jelas dengan program Yes kemarin manfaatnya cukup lumayan besar ya. Jadi dengan terutama dari segi link ya, saya kenal banyak orang lagi, ketemu rekan-rekan yang mungkin seprofesi dan tidak seprofesi pun, akhirnya bisa jadi market baru, bisa jadi komunitas baru. Kemudian dari segi penjualan juga kita kemarin sudah
ditelepon pihak atau sudah mencoba sampel produk ke teman-teman Polbangtan juga lumayan diterima dengan baik, akhirnya juga nambah juga dari segi omset, penghasilan nambah juga lah istilahnya. Pesan-pesannya sebenarnya apapun kondisi kita ya, fisik atau apapun itu sebenarnya bukan halangan untuk kita berkreasi ya. Yang penting apa istilahnya, kita punya passion, kita punya hobi atau kita punya minat di satu titik, itu bisa jadi modal utama kita untuk berkarya. Yang jadi musuh itu sebenarnya bukan kekurangan, tapi biasanya rasa malas kita aja yang jadi musuh. Itu sebenarnya cuma itu, nggak ada hal lain yang bisa jadi alasan untuk kita nggak berkarya atau bahkan berhenti berkarya. Seperti itu aja sih Mas.